itu ada pilihan apakah mau masuk kedokteran atau STIP. Nah, ini sebutannya uang saku untuk mahasiswa Iya. magang itu lumayan ya Pak? Satu saya coba kerjakan. Jadi memang benar-benar aim untuk menjadi Mualim 1 secepat mungkin. Kayaknya lebih keren daripada jadi seorang master sih Pak. Saya Iya, rasa iya. ya, makanya it's a good choice. Hai kawan Sermin, balik lagi. Welcome to Stipot STIP Podcast Tale to the World. Tuh ya Allah, saya sampai salah loh. Ulang lagi ya. STIP Podcast Tale to the World. Kenapa saya ngulang? Karena saya sebenarnya nervous nih kawan Sellerman. Kenapa nervous? Karena hari ini saya Patria akan menyapa kawan Sellerman semua di episode yang sangat spesial. Kenapa spesial? Makanya ini kenapa tadi saya nervous gitu ya. Karena kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget deh. Bisa jadi ini salah satu favoritnya kawan Sellerman. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu saya mau kasih tahu dulu kalau STIP Podcast ini menggunakan solar panel sebagai bentuk dukungan STIP menjadi green campus yang sustainable. Oke, kita langsung ke bintang tamu spesial yang dari tadi saya udah sebut-sebut gitu ya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak Angga Lutfi Eldrianto. Selamat datang di Stipot Bapak. Ya, Saya panggilnya Bapak aja ya. Boleh. Pak Angga ya. Oke. Boleh. Oke, jadi boleh saya ceritain sedikit dulu ya kawan Sellermin kalau mungkin kawan Sellermin atau adik-adik kadet di STIP ini udah familiar sama Bapak Angga Lutfi ini gitu ya. Biasanya mereka pada bilang Bapak Angga Lutfi. Lalu nih, jadi Bapak Angga Lutfi ini adalah salah satu alumni STIP Jakarta, angkatan 50 ya Pak ya. Benar. Yang sukses di dunia maritim. Kenapa kita bisa bilang sukses? Karena sekarang beliau menjadi CEO. Oh, kalau udah dengar kata CEO ya. CEO di perusahaan ternama yaitu PT Agostea Incruise Indonesia dan Indonesia Maritime Academy atau IMA. Ini sebenarnya baru dikasih tahu di sini ya Pak ya, di Stipot ini ya. Lalu singkatnya sih kayak gitu. Kalau mau tahu lebih jelasnya lagi nanti kita tanya-tanya sama beliau seperti apa. Mungkin pada penasaran juga sama sosoknya beliau nih, sosoknya Pak Angga. Kira-kira Pak Angga ini kayak gimana sih orangnya gitu ya? Apa aja sih yang sudah dilalui beliau dari lulus dari STIP sampai dengan sekarang? Lulus tahun berapa Pak? 2011 berarti udah kurang lebih 14 tahun ya, ada di dunia maritim, di industri maritim. Boleh Bapak ceritain sedikit awal karirnya dulu Pak, awal karir sampai sekarang bisa jadi CEO di 2 perusahaan besar nih. Ya, terima kasih Miss Pat ya. Boleh. Miss Pat. Ya, jadi saya lulus di tahun 2011. Sebelumnya kalau flashback ke belakang 2 tahun di 2009 saya mulai karir saya di Anthony Feeder. Sama sebagai seorang kadet juga. Saya jurusan nautika, saya dekadet di tahun 2009 di Anthony Feeder. Kenapa AV? Karena pada saat itu memang hanya ada beberapa perusahaan di mana memang berlayar di luar negeri, kemudian juga bisa jalan-jalan keluar, kan seperti itu. Karena yang menjadi motivasinya tempo hari juga selain pastinya untuk bisa mendapat pekerjaan, tapi juga untuk bisa membangun karir dan juga bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi di situ tempo hari ada beberapa perusahaan dan yang memang bisa dibilang seksi pada saat itu ya Anthony Feeder. Anthony Feeder. Mungkin kawan Sellermin, kalau for your information, Anthony Feeder ini salah satu perusahaan yang lumayan digandrungin sama
kadet-kadet pada masanya itu ya gitu ya. Sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang bahkan. Karena susah banget ya Pak masuk situ. Susah nggak Pak? Bisa dibilang memang dibutuhkan kompetensi untuk bisa bergabung menjadi bagian dari Anthony Feeder. Oh oke, iya pantesan aja, nggak heran sih. 2009 setelah itu 1 tahun di kapal, saya tuh kembali lagi ke kampus sama seperti yang lain juga, dan akhirnya pada saat lulus 2011 alhamdulillah direkrut kembali oleh AV, karena tempo hari juga itu konsepnya adalah beasiswa. Jadi pada saat di semester 7 dan 8 setelah kembali ke kampus, teman-teman sekalian alhamdulillah mendapatkan beasiswa, dan jadi sudah tidak memberatkan orang tua lagi pada saat itu. Ih keren banget ya, dari benar-benar dari kadet itu ya Pak ya. Betul. Betul. Wow, karena lulus sudah. Karena memang awalnya kenapa masuk STIP dan juga mungkin untuk semua sekolah kedinasan lainnya, yang menjadi motivasi utama itu adalah bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat, karena memang industrinya memang sangat seksi dan juga sangat amat dibutuhkan, karena kan bisa dibilang hampir mayoritas untuk transportasi itu menggunakan laut untuk supply chain kan, seperti jadi dibutuhkan manpowernya yang memang ya berasal dari mana ya, dari STIP ini seperti itu. Punya konsep tempo hari karena juga ada pilihan Miss. Setelah lulus SMA, saya lulusan SMA Negeri 3 Medan. Wow. Karena tempo hari juga. Oh, Bapak dari Medan? Saya bukan dari Medan, tetapi orang tua saya tempo hari ditugaskan di Medan. Karena sama juga papa saya juga alumni AIP tempo hari ya, AIP angkatan 23, belayar juga, engineer. Setelah itu masuk ke perhubungan. Tuh. Masuk ke perhubungan. Jadi nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh emang ya. Di situ-situ aja sebenarnya, tapi di situ-situ aja tapi berkembang pesat banget nih Pak untuk Bapak di Anthony Feeder. Terus lanjut Pak, habis Anthony Feeder. Tadi ya, SMA Negeri 3 Medan karena Papa sedang dinas di Pelabuhan Utama Belawan. Oke, di Belawan, tugas di Belawan. Tempo hari itu di 2007, berarti saya 07 2007 itu ada pilihan apakah mau masuk kedokteran atau STIP. Aduh, kayak teman-teman kayak Pak Angga Lutfi sih mampu juga nih kayaknya di kedokteran ya. Terus akhirnya saya berpikir ya, with all the respect dengan kedokteran, akhirnya saya lebih memilih untuk menjadi pelaut. Di luar dari motivasi dari orang tua, tapi juga memang punya keinginan sendiri untuk menjadi pelaut. Kenapa? Karena 2 tahun semester 1 semester 4 kan di kampus. Orang tua masih support. Ya. Tapi setelah itu kan saya berpikir untuk kadet pada saat prola ya insya Allah sudah bisa earn something kan, seperti itu. Dan akhirnya memang akhirnya di AV tempat saya praktek tempo hari, ya akhirnya saya sudah tidak memberatkan orang tua lagi, tapi malah bisa membantu orang tua, dan akhirnya alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Akhirnya semester 7-8 pun setelah kembali dari prola itu tidak perlu memberatkan orang tua lagi. Jadi itu juga menjadi motivasi juga nih untuk teman-teman yang lain yang ingin masuk STIP, ya it's the right choice sebenarnya, seperti itu. Jadi bisa dibilang setelah praktek laut itu possibility-nya untuk dapat beasiswa atau bahkan uang apa ya Pak ya, uang kompensasi setelah praktek laut itu pocket money ya. Pocket money sebutannya uang saku untuk mahasiswa magang itu lumayan ya Pak. Lumayan, jadi bisa buat bayar ketika mereka tingkat 4 di semester 7 dan 8. Betul. Tempo hari itu di angka $250 per bulan. $250 atau sekitar sekarang 4 juta. Itu tahun 2000 berapa Pak? 2009. 4 juta. Could you imagine this year anak-anak sekarang dapat berapa? Iya, apalagi kalau memang dapat perusahaan-perusahaan yang bagus, perusahaan-perusahaan internasional. Kebetulan STIP sekarang udah banyak sekali kerjasama dengan perusahaan-perusahaan internasional. Salah satunya PT Agustea Incruise Indonesia. Dan juga salah satunya Anthony Feeder yang menjadi klien dari Agustea Incruise. Jadi Anthony Feeder sekarang menjadi kliennya Agustea juga. Wow. Gila, tadinya jadi kadet Anthony Feeder, sekarang Bapak punya klien di Anthony Feeder. Betul, jadi masih menjadi bagian dari Anthony Feeder. Itu impiannya Bapak nggak sih sebenarnya? Menurut Bapak sekarang mimpi-mimpinya Bapak waktu zaman jadi kadet sekarang terwujud nggak sih Pak?
Kalau ditanya pada saat kadet mau jadi apa? Enggak, next time. Saya bilang saya selalu percaya diri. Next time saya mau menjadi seorang menteri perhubungan. Gitu. Amin. Menteri perhubungan. Ya itu kan impian. Betul. Impian. Kita kan harus mimpi. Betul. To the fullest ya Pak ya. Harus yang paling tinggi gitu mimpinya. Kenapa mau menjadi menteri perhubungan ya? Karena memang suka birokrasi dan juga punya mimpi ya dengan menjadi menteri perhubungan bisa memberikan kontribusi lebih untuk bangsa dan negara. Iya, jadi nggak cuma di matra laut aja nanti, bisa di matra-matra lain. Tapi juga di bidang yang memang kita expert. Jadi nggak yang somehow bidang yang nggak kita ketahui, tapi bidang yang kita pelajari, kita pahami dan kita expert di situ. Nggak diragukan lagi sih, menurut saya 14 tahun itu bisa dibilang tidak pendek, tapi tidak panjang juga. Tapi maksudnya tidak panjang itu adalah di jangka waktu yang menurut saya tidak begitu panjang, tapi Bapak sudah bisa meraih kesuksesan yang mungkin agak sulit diraih untuk teman-teman yang lainnya. Bisa jadi seperti itu. Mungkin ada seperti itu. Ya, memang singkat ceritanya tadi kalau nyambung tadi ya, perihal selesai kadet kemudian jadi Mualim 3 balik di Anthony Feeder sampai dengan 2014. Nah di saat itu memang belum ada keinginan untuk kerja di darat, itu sama sekali tidak ada. Oh, jadi malah pikirannya, wah kayaknya bakalan terus jadi atau pelaut. jadi kapten gitu. Iya. Iya. Karena kan impian seluruh deck officer pasti kan kalau ditanya mau jadi apa? Ya, pasti mau Kapten. jadi kapten kan gitu. Jadi betul. kapten nahkoda di atas kapal seperti itu. Tapi tempo hari ya qadarullahnya sampai dengan posisi Mualim 2 lagi gencar-gencar tempo hari saya ingin menjadi seorang Mualim 1 tuh. Benar-benar bekerja extra mile lah apapun yang dibutuhkan. Kalau kita kan di kapal itu kan kalau Mualim 2 itu kan untuk pembuatan peta ya, voyage plan, passage plan. Tapi setelah selesai itu saya selalu bekerja ekstra, membuat cargo plan, kerjaannya Mualim 1 kan gitu. Apapun kerjaan Mualim 1 saya coba kerjakan. Jadi memang benar-benar aim untuk menjadi Mualim 1 secepat mungkin. Seperti itu. Tuh, itu sebenarnya ada sedikit tips. Oh gitu. Untuk menjadi Mualim 1 dengan cepat kali. Terus lanjut Pak. Karena sudah 3 tahun menjadi Mualim 2 dan sudah mengambil ANT 2 juga tempo hari. Jadi in term of compliance, certification sudah bisa sebenarnya kan gitu. Tinggal ada atau enggak nih kesempatannya kan seperti itu. Akhirnya ditunggu tapi belum juga datang. Akhirnya ada panggilan dari kantor pusat, dari kantor Belanda kan AVI ini kan kantor pusatnya di Rotterdam. Mereka bilang, Angga, kami butuh bantuan kamu. Tolong kamu kerja di darat karena manajer kami resign dan akan pindah. Jadi kami butuh bantuan kamu untuk menggantikan dia secara sementara, temporary dulu, tempo hari, kan seperti itu. Temporary dengan gaji laut. Jadi kerjaan darat, gaji laut. Saya bilang, wah siapa yang nggak mau kan seperti itu. Tapi juga selain itu juga saya bilang not only komersial, tapi saya bilang oke, tapi kamu juga promise ke saya kalau saya accomplish you punya KPI di saat saya kerja di darat untuk membantu, tolong consider untuk mereplan saya kembali menjadi seorang Mualim 1. Jadi ada bargainingnya di situ. Bargainingnya di situ betul. Akhirnya mereka bilang oke, kita akan consider dan akhirnya di situ saya membantu waktu itu ya namanya Anthony Feeder Ship Management Jakarta di tahun 2014 dan juga qadarullah pada saat itu istri saya itu akan melahirkan putri pertama kami tempo hari kan gitu. Kayaknya rezeki anak berarti ya Pak. Iya, jadi memang kalau tempo hari itu tidak diambil kesempatan untuk kerja di darat secara temporary, kemungkinan saya akan miss untuk baby delivery-nya pada saat itu. Jadi akhirnya bisa kerja di darat dengan gaji laut dan juga plus juga komitmen untuk menjadi Mualim 1 nextnya promosi dan juga akhirnya alhamdulillah bisa bersama dengan istri tempo hari untuk menemani putri pertama. Jadi semuanya komplit lengkap ya, itulah ya buah dari kerja kerasnya Bapak sebenarnya. Betul. Ya kan, karena ya tadi kerjaan Mualim 1 dikerjain tuh seberusaha mungkin tahu dulu ya kayak gimana ya Pak ya. Jadi kedepannya kalau misalnya mendapatkan amanah tersebut Bapak udah nggak kaget lagi. Mungkin gitu kali ya pemikirannya. Karena salah satu motivasi tempo hari adalah juga ingin menjadi salah satu kapten termuda di Anthony Feeder. Karena kan mau jadi kapten harus melewati dulu Mualim 1 kan gitu. Jadi itu juga motivasinya menjadi kapten termuda dari Indonesia. Jadi ya itu yang dilakukan. Memang Pak Angga ini ngeset goalsnya agak memang agak unik ya. Luar biasa, out of the box. Saya aja nggak kepikiran, oh ya
pasti anak-anak muda zaman sekarang juga nggak kepikiran tuh Pak mau jadi jadi ya sekedar pokoknya gue mau jadi kapten selesai gitu. Ternyata ada lagi nih misalnya Pak Angga mau jadi kapten di usia yang pokoknya kapten termuda gitu ya, master termuda. Tapi bisa dibilang sekarang bisa jadi CEO termuda Pak di industri maritim. Iya nggak sih? Soalnya beneran loh Pak, untuk jangka waktu 14 tahun udah jadi CEO itu keren banget. Bagaimana tuh awalnya akhirnya membangun PT Agustea Cruise Indonesia itu? Ya akhirnya tadi ya flashback ya, 14 selesai dan dengan berlakunya peraturan menteri yang baru tempo hari, PM 83 2014, akhirnya semua perusahaan yang mengirim kru kapal ke luar negeri itu harus memiliki license yang namanya SUPAC. Dan akhirnya Anthony Feeder memutuskan untuk pindah atau mencari manning agent yang sudah tersertifikasi memiliki license, dan akhirnya pindah ke salah satu manning agent, di mana akhirnya juga saya juga pindah ke tempat tersebut seperti itu. Di tahun 2015, dari 1 tahun setelahnya. Seperti itu. Berarti Bapak ngerasain kerja di darat itu di AV 1 tahun ya? 1 tahun dan akhirnya mereka meminta, oke Angga, ini kan kita sudah pindah nih ke tempat yang baru. Kamu mau nggak membantu untuk proses transisinya? Oke, saya bilang saya terima. Oke, 3 bulan ya. Oke, another extension kan gitu. Nambah lagi 3 bulan. Dan singkat cerita akhirnya ya saya memutuskan untuk kalau seperti itu saya memutuskan untuk berhenti berlayar secara permanen di saat itu. Jadi akhirnya saya mengubur mimpi saya menjadi mualim 1, karena ternyata di tempat yang baru juga ditawarkan posisi menjadi seorang crew manager seperti itu. Dan di situ memang bukan hanya Anthony Feeder, tapi juga klien yang ship owner yang lain. Karena kan awalnya kan saya hanya mengerti satu segmen nih, hanya gas. Ternyata di tempat yang baru tersebut ditawari untuk menjadi manajer untuk mengontrol untuk ship owner yang lain juga. Jadi ada selain gas, ada juga kapal curah, ada juga offshore, ada juga oil tanker chemical. Jadi ilmunya semakin besar di situ. Wow, ini kayaknya lebih keren daripada jadi seorang master sih Pak. Saya rasa ya, makanya it's a good choice. Itu juga menjadi pertimbangannya tempo hari. Ya mungkin tidak menjadi master di kapal, mungkin bisa menjadi master. Awalnya di rumah dulu, di keluarga kan gitu. Iya, kemudian betul. Lebih kecil lagi master untuk diri sendiri, master di keluarga, kemudian master di tempat bekerja. Seperti itu. Ya pantesan aja ya kawan Sailormin, dia sukses banget sekarang. Mantap. Terus Pak, kalau ngomongin berarti kan kalau dilihat dari sepak terjangnya Pak Angga ini udah melanglang buana di dunia maritim gitu ya, di industri maritim, di AV tadi. Terus Bapak sempat juga di Equinox ya Pak ya? Iya, itu kita pindah ke manning agentnya tuh di Equinox di tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Yang awalnya saya hanya mempelajari satu segmen ya. Jadi kan memang shipping itu kan memang luas ya. Luas banget. Yang saya pelajari tempo hari kan hanya untuk manning atau crew management. Dan akhirnya di tahun 2021 masih juga di Equinox, akhirnya juga diberikan kepercayaan bukan hanya di crew management, tapi juga di port agency, entitas yang berbeda juga, dan juga di ship management atau di ship ownernya. Jadi akhirnya ya alhamdulillah di waktu yang kurang lebih kemarin tuh singkat 2 tahun sudah bisa mempelajari segmen bisnis yang lain di situ. Seperti itu. That's why sih kenapa Pak Angga yang dipilih ya. Karena memang you are a fast learner kayaknya Pak. Jadi dikasih tantangan baru, dicaplok nih, dimakan juga. Oke banget. Itu gimana tuh Pak caranya? Ada tips triknya nggak sih Pak? Pada akhirnya Bapak berani untuk ngambil challenge itu. 2014 start belajar crew management sampai dengan 2021, berarti itu kurang lebih 7 tahun. Dan mungkin itu sudah waktu yang cukup untuk bisa dibilang ngelotok ya, untuk belajar perihal crew management. Dan akhirnya dikasih kesempatan ada sektor bisnis, ya kenapa enggak kan seperti itu. Jadi untuk bisa menambah knowledge yang baru. Tapi tipe kalau saya emang saya selalu awalnya takut apakah saya bisa atau enggak ya untuk bisa ini. Jadi sempat merasa takut itu juga ya. Saya selalu, dan itu yang memang selalu itu yang memang something yang harus saya improve sebenarnya. Perasaan fear, takut, grogi, tapi which is sebenarnya itu adalah hal yang normal. Iya, itu. Iya kan?
Malah nggak normal kalau di saat dikasih suatu tanggung jawab yang baru, challenge yang baru, malah nggak takut. Nah itu yang nggak normal sepertinya. Malah jadi nggak kepikiran untuk kayak misalnya worst case-nya, ya gitu kan. Betul. Jadi tidak berevaluasi atau malah bahkan tidak prepare. Kalau orang-orang kayak gitu ya Pak ya. Manusiawi sih Pak kalau masalah takut itu. Masalah ya itu tadi, makanya kawan Sellerman. Ternyata untuk mengambil challenge baru, seorang Pak Angga Lutfi aja masih ada punya ketakutan-ketakutan itu ya. Tapi at the end stres ya sebenarnya ya, stres kali ya. But by the end we need to know how to handle the stress management seperti itu. As long as you know that. Exactly. As long as stresnya itu bisa termanage, harusnya itu bukan menjadi satu yang momok yang menakutkan sebenarnya, tapi bisa menjadi motivasi untuk bisa terus belajar sebenarnya. Iya, jadi namanya stres, takut itu sebenarnya manusiawi banget kawan Sellerman, wajar gitu ya Pak ya. Oke, berarti Bapak dengan sepak terjang yang luar biasa itu sama lingkungan kerja yang multicultural itu udah biasa dong ya Pak ya. Terus gimana tuh caranya atau bisa di-share pengalamannya Bapak menghadapi lingkungan kerja yang multicultural itu tadi. Mungkin Bapak juga bisa kasih tahu gimana STIP sebagai alumni STIP bisa menghadapi lingkungan kerja yang demikian. Di kapal AV tempo hari juga itu multicultural, jadi bukan hanya Indonesia tapi juga dari Belanda, kemudian juga ex-USSR atau Rusia, Ukraina, Latvia, dan juga dari sekarang tambah Filipina. Jadi memang di kapal sudah mulai diajarkan perihal how to deal with cultural difference, dan itu juga salah satu yang diajarkan di STIP sebenarnya, bagaimana untuk bisa deal dengan change, dengan perubahan, dan juga dengan keberagaman. Itu juga yang memang saya sadari itu modal yang penting sebelum kita terjun langsung ya ke dunia pekerjaan. Dan juga yang kedua pastinya konsep untuk bisa saling mengerti dan memahami. Bahwasanya yang memang it's difference. Jangankan kita bahas perihal perbedaan negara, kita aja di Indonesia juga berbeda kan, berbeda suku, berbeda budaya, adat istiadat kan gitu. Itu juga berbeda. Jadi mulai dari situ kita mulai paham bahwasannya ya difference itu is everywhere, itu di mana aja. Sekarang tinggal bagaimana kitanya deal with that and accept that and respect on that, kan seperti itu. Jadi kemudian juga di Equinox juga staff kantornya juga bukan hanya Indonesia tapi juga ada multicultural juga di sana, kan seperti itu. Jadi walaupun di darat pun tetap ketemu tetap multicultural, dan plus juga kliennya atau yang partner kita juga sama. Kebanyakan juga dari luar Indonesia. Mungkin dari scope of business 100%, 75% itu kliennya luar Indonesia. Selebihnya itu dalam. Jadi memang lebih intens juga sama. Di saat kita sudah tidak di kapal tempo hari, pas di darat pun ternyata juga sama, juga multicultural. Tadi PT Equinox, how about PT Agustea? Kliennya ada berapa Pak so far sekarang? Runtut sedikit, kemarin 2023 akhirnya kita memilih untuk berpisah, dan akhirnya di tahun 2003 juga akhirnya kita bangun PT yang baru, dan juga di situ sebenarnya eskalasi karena di Equinox atau di AV sebelumnya itu kan saya menjadi karyawan di situ. Nah di Agustea akhirnya saya belajar untuk menjadi seorang entrepreneur sendiri, dari seorang owner and do have the ownership of your own company. Akhirnya dengan beberapa teman yang lain kita membentuk satu PT yang baru, yaitu Agustea Inclusive Indonesia, sampai dengan sekarang, plus juga ada PT yang baru juga, yaitu Indonesia Maritime Academy, yang juga bergerak di satu lagi nih bidang ilmu yang baru, yaitu training atau pelatihan. Nggak selang dari, kan Agustea itu 2023 ya Pak? Betul. Nah sekarang lanjut lagi Indonesia Maritime Academy di tahun ini? Di tahun 2025 insya Allah sudah up and run, juga sama juga di satu gedung yang sama dengan Agustea Inclusive Indonesia. Selang 2 tahun kawan Sellerman, Pak Angga Lutfi udah bikin yang baru lagi. Kenapa Pak? Pertimbangannya apa kok akhirnya Agustea udah running well, klien internasional banyak gitu ya. Ini udah salah satu perusahaan yang difavoritin juga sama para kadet di STIP terutama ya. Terus apa pertimbangan Bapak akhirnya membangun lagi Indonesia Maritime Academy? Karena konsepnya itu adalah
up to downstream of crew management things itu yang mau kita handle sendiri sebenarnya. Jadi bukan hanya merekrut orang tapi juga mendevelop orang, mentrain orang. Jadi konsep cadet to master program kan gitu. Kemudian ada konsep namanya crew competence management system, crew development program, itu yang akan kita buat. Jadi bukan hanya merekrut, kirim, terus kembali, enggak, tapi juga untuk proses untuk pelatihannya, perkembangannya, growing partnya Plaut itu yang memang kita ingin take care. Nanti juga kedepannya visinya, selain itu juga kita ingin membangun medical center sendiri. Oh wow. Itu kan juga sama komponennya dari crew management. Iya. Nah, crew management. Selain itu, setelah medical clinic, kita akan membangun juga ship management company sendiri. Jadi step-stepnya naik sampai dengan nanti di level owner. Karena kalau level owner kita lihat, karena saya juga menjadi perwakilan dari INSA. Apa tuh INSA? INSA adalah Indonesia National Ship Owner Association, yaitu asosiasi pemilik kapal seluruh Indonesia. Di situ saya diberikan tugas oleh Ibu Ketum, Ibu Kamelita Hartoto, untuk menjadi wakil ketua bidang di bagian pendidikan sumber daya manusia pelaut. Jadi nggak jauh-jauh, jadi sama, tetap di bidang pelaut juga, SDM-nya seperti itu. Jadi tadi ya konsep dari mulai hulu sampai dengan hilir itu mau kita handle. Kenapa? Karena kita berpikir bahwasannya memang ya itu harus kita take care sendiri, karena by the end itu yang akan bisa memberikan warna berbeda dengan konsep yang kita tawarkan di industri atau di market. Dan by the end itu juga akan memberikan suatu nilai positif untuk perkembangan dunia maritim, terutama di bidang SDM pelaut di Indonesia. Emang ya kalau ada orang passion, Bapak kan bisa kita bilang passion memang nih di dunia maritim gitu ya. Jadi kepikiran aja sampai selengkap itu. Gimana cara kepikirannya? Saya masih kadang suka bertanya-tanya. Keren banget, Pak. Ngomongin tadi ada INSA dan segala macam, berarti nih kalau saya lihat nih Bapak nih aktif juga nih dalam berbagai event penting ya, terutama di industri maritim. Salah satunya kemarin yang baru selesai ini ada Indonesia Maritime Week ya, IMW. Dan kemarin kalau nggak salah Bapak jadi moderator di acara tersebut. Boleh Pak ceritain gimana partisipasinya Bapak di acara tersebut? Itu event pertama sekali di Indonesia yang diadakan. Indonesia. Itu pertama sekali di Indonesia. That's the very first Indonesia Maritime Week. And then it was a very successful event. Terima kasih untuk para stakeholder yang sudah terkait, dan juga tim panitia pastinya dari Kemenhub, kemudian dari INSA, Pelindo, dan juga dari Pertamina yang sudah bekerja keras untuk membuat acara pertama kita ini sukses luar biasa. Mantap. Jadi di IMW kemarin juga selain acara IMW untuk tingkat international conference, kita juga ada ASA meeting. Yaitu Asia Ship Owner Associations Annual General Meeting. Jadi dituplak jadi satu. Karena memang kebetulan ketum kami, Ibu Kamelita, itu menjadi ketua di ASA untuk yang Asia, FASA untuk yang ASEAN, dan juga INSA, yaitu kita sendiri. Yang Indonesia. Jadi diadakan semua jadi satu. Jadi pada saat itu saya kebetulan menjadi bagian dari Seafarer Committee. Ada 5 diskusi di situ. Yang salah satunya adalah Seafarers Committee. Karena satu lagi nih memang inline dengan bidang saya kan. Dari mulai SDM, kemudian juga crew management, berhubungan dengan HR Marine lah, Human Resources Marine. Jadi hari pertama kita membahas perihal Seafarers Committee, itu adalah annual meeting kita, dan di situ kita bahas banyak hal ya, perihal perkembangan, kemudian juga challenge yang kita hadapi bagi para pelaut di level Asia, terutama perihal amandemen baru di MLC dan juga SCW. Kemudian juga membahas perihal green shipping, itu kita bahas juga kan gitu. Kemudian juga perihal security untuk para pelaut, itu kita bahas. Itu di hari pertama ya, di Seafarers Committee. Di hari kedua saya kebetulan diberikan mandat oleh Ibu Ketum untuk bisa menjadi moderator yang di acara yang disponsori oleh WIMA atau Women Indonesian Maritime Association. Di situ menjadi moderator untuk para wanita yang luar biasa.
yang para pelaut, kemudian juga para stakeholder, para CEO, director, yang memang semua itu notabene adalah perempuan. Wow, jadi seorang pelaut tuh nggak mesti laki-laki ya Pak? Betul. Itu berarti banyak banyak banget pelaut-pelaut wanita. Itu yang sedang kita emphasize. Banyak juga dari ship owner asing sekarang memang mulai mengkampanyekan ya. Ada campaign perihal seashells, di mana memang wanita itu menjadi yang dikampanyekan untuk bisa grow numbernya. Dan juga pastinya konsep DEI atau diversity, equity, dan juga inclusivity, di mana tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan juga perempuan in term of opportunity to work on board the ship. Oke, nah tuh ya kawan Sailorman, jadi sekarang nggak usah khawatir bagi perempuan yang ingin mau jadi taruni atau mahasiswa STIP gitu ya, nggak masalah, masih ada tempat yang luas sekali untuk kalian semua perempuan ya Pak ya, untuk bisa berkontribusi sebagai pelaut wanita gitu ya. Oke Pak, kita move kalau misalnya sebagai CEO perusahaan besar kayak Agustea Incruse ini kan saya lihat kemarin kita STIP dan Agustea bekerja sama ya Pak dalam terkait rekrutmen kadet Prala dan Prada ya Pak ya. Menurut Bapak nih gimana nih kadet-kadet STIP sekarang? Untuk kadet-kadet STIP sampai dengan sekarang ini masih menjadi porsi yang terbesar ya di perusahaan kami di Agustea, karena memang pastinya dengan histori dengan STIP dan juga kompetensinya masih menjadi bisa dibilang ya sumber utama kami nih. Karena memang di setiap tahunnya itu pasti selalu ada permintaan dari klien, termasuk dari Anthony Feeder tadi ya, dari Anthony Feeder, kemudian juga dari klien-klien besar kami yang lainnya. Mereka meminta dan kami selalu memfokuskan pertama dulu ke STIP. Wah, terima kasih banyak. Terus Pak, mungkin Bapak sebagai alumni merasa ada perubahan yang signifikan nggak antara kadet yang di zamannya Bapak sama kadet-kadet STIP yang sekarang? Untuk perubahan yang signifikan pastinya ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau sekarang kan didominasi oleh Gen Z ya. Gen Z di mana memang yang namanya teknologi informasi itu sangat amat cepat, dan juga di situ kalau kita ambil positifnya, para Gen Z itu mereka belajar untuk bisa berkomunikasi di level internasional menggunakan bahasa Inggris itu dari teknologi kan, seperti itu. Jadi itu yang memang kita lihat sekarang. Jadi untuk kemampuan berbahasanya itu sekarang ini memang dibantu oleh kemajuan teknologi. Itulah yang harusnya menjadi kesempatan ya bagi para sailormen semua yang ada di rumah, para taruna-taruni, untuk bisa memastikan bahwasannya teknologi itu digunakan dengan positif, dengan baik untuk belajar. Nonton Netflix misalnya, jangan pakai subtitle Indonesia, tapi subtitle bahasa Inggris. Jadi sambil belajar bahasa Inggris. Dan juga pasti Miss juga tahu kan, English is the only matter of practicing sebenarnya. With all the respect dengan vocab, dengan grammar, tapi if you are practicing every day, that's where you can improve your English. And that's good. Ya, betul sekali. Jadi memang kuncinya tuh ternyata di bahasa Inggris terutama ya, gitu ya. Semoga kawan-kawan sailormen dan adik-adik kadet STIP juga bisa ngambil nih, oh ya ternyata harus improve lagi bahasa Inggris, dan gak ada alasan untuk kalian gak belajar, karena sekarang media belajar itu banyak banget. Bahkan tadi Pak Angga bilang dari Netflix aja kita bisa banyak belajar gitu ya. Kita bisa ambil bahasa Inggrisnya, pakai subtitle bahasa Inggris dan sebagainya. Dan juga pastinya di STP kan juga ada program bahasa Inggris pastinya. Oh iya ada dong. Program English Team, terus juga English Committee, kan seperti itu. Iya, kita masih punya English Team, di mana English Team yang membantu memfasilitasi untuk bisa teman-teman yang lainnya untuk bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi kayak misalnya sebelum interview perusahaan, Pak, kita juga udah prepare mahasiswa-mahasiswa kita untuk Siscam namanya. Jadi mereka nginep seminggu, dan di Siscam itu mereka harus ngomong pakai bahasa Inggris. Siscam. Gimana Siscam? Siscamnya jadi kita pisahin dulu Pak. Jadi misalnya bulan depan nih ada perusahaan yang mau nginterview kalian, kita siscamin ya, kita pisahkan dormitorinya, lalu nanti ada pengajar yang standby di situ, dan mereka harus ngomong pakai bahasa Inggris selama di situ. Ya even kayak kampung Inggris lah Pak.
tapi selama seminggu gitu. Ya. Iya, makanya kita sebutnya English Camp atau Siscamp, bilangnya seperti itu. Jadi sebenarnya STIP juga lumayan menyiapkan para kadet untuk terus bisa berkontribusi besar di dunia maritim, terutamanya untuk di perusahaan-perusahaan besar seperti PT Agustea Cruise Indonesia ya. Oke. Wah, nggak kerasa waktunya sudah mau hampir habis, tapi sebelum ditutup saya pengen Pak Angga Lutfi kasih motivasi deh buat anak-anak atau kadet-kadet STIP atau kawan sailormen di luar sana untuk tetap semangat dalam meraih impiannya, karena bisa dibilang Bapak ini favoritnya kadet-kadet STIP, panutan kami juga gitu. Semoga kadet-kadet STIP bisa sesukses Bapak, bahkan lebih ya Pak ya. Boleh dong, boleh. Kira-kira punya bisa kasih pesan motivasi untuk mereka Pak? Yang pastinya memang benar ya, a good leader adalah leader yang bisa menghasilkan leader yang lebih baik. Dan itu memang saya pribadi harapkan. Pastinya untuk generasi berikutnya, para junior dan juga semua ya pastinya Miss ya, untuk bisa terus belajar, berprestasi. Dan saya sebenarnya punya notes khusus nih. Wah, spesial nih, ada notes khusus nih. Kita sudah siapkan untuk semua. Nggak boleh ketinggalan nih. Menjadi kata-kata penutup. Juga mungkin saya juga infokan ke Miss, kan saya adalah juga bagian dari English Team Tempo Hari. Oh iya. Di 2007 English Team. Kemudian lanjut ke English Committee. Jadi ya I'm proud of being part of the English Team. Tuh English Team disebut-sebut. Iya. Iya, makanya jadi memang gerbang utamanya bahasa Inggris dulu ya Pak ya. Betul. Anak-anak. Oke, saya tutup ya dengan kata-kata yang sudah saya persiapkan. So to all the seafarers, Indonesia as a home to one of the world's largest seafaring populations has a vital role in shaping the future of global maritime. Our Indonesian seafarers and maritime apprentices carry not just skill, but spirit, resilience, and a deep-rooted heritage of the sea. We are committed to working together with STIP and all maritime stakeholders to build a more sustainable, inclusive, and a future-ready seafaring industry. By investing in education, training, and global collaborations, we are not only preparing our seafarers for the world, we are preparing the world for the Indonesian seafarers. Wow, keren banget. Iya ya, jadi yang dibutuhkan gak hanya cuma skill ya Pak, tapi semangat kalian juga, passionnya kalian juga ya. Jadi kita dunia maritim itu butuh kontribusi kita semua. Betul. Ya. Semangat kawan-kawan sailormen yang sedang meraih mimpinya, semoga bisa jadi sesukses Pak Angga Lutfi atau bahkan lebih bisa. Pasti ya. Bisa. Jangan salah nih, harus bisa ya. Oke. Demikianlah perbincangan podcast kali ini. Saya antara lega dan beneran Pak, saya nervous banget. Karena Bapak benar-benar memberikan insight baru dan saya benar-benar kagum sama opini-opini Bapak barusan yang disampaikan di podcast kali ini. Semoga kawan sailormen juga bisa terkagum-kagum dan bisa mengambil nilai-nilai yang Pak Angga Lutfi sampaikan di podcast ini. Dan semangat lagi buat kawan sailormen, terus belajar, terus berinovasi, dan jangan lewatkan episode STIP podcast berikutnya ya. Saya Patria undur diri, sampai jumpa kawan sailormen. Dah.